Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdita Febriana, NIM C1K081042, kelas B, Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang parasit dan penyakit pada ikan. Diketahui bahwa terdapat poin-poin yang perlu diperhatikan pada materi kali ini, yakni tentang bakteri dan jamur. Pada bakteri dan jamur terdapat diagnosis penyakit pada ikan. Yang pertama yaitu anamnesis sejarah pada ikan. Yang kedua, pengamatan terhadap ikan yang mati atau sakit. Seperti yang diketahui, pada kegiatan budidaya pasti tetap ada yang namanya ikan yang terkena serangan penyakit, baik itu dari bakteri ataupun jamur, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan salah satunya. Dalam melakukan kegiatan budidaya perlu dilakukan pemeriksaan teknis dan teknologi serta diagnosis di lapangan. Karena pada sistem ini dilakukan proses pengambilan atau penyiapan yang dilakukan pada berbagai cara, yaitu yang pertama adalah parasitologis, fibriologis, bakteriologis, imunoserologis, biologi molekuler, dan elektron mikroskopis. Penyakit pada ikan terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama adalah penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi. Penyakit infeksi terdiri dari bakteri, jamur, parasit, dan virus. Yang pertama, bakteri. Bakteri terdiri dari Vibrio sp, Aeronomas hydrophila. Kedua, parasit yang terdiri dari dua, yaitu ektoparasit dan endoparasit, di mana ektoparasit adalah yang ditemukan di kulit, insang, dan sisik ikan. Yang kedua, endoparasit, di mana yang ditemukan di organ bagian dalam darah ikan. Contohnya pada protozoa, nemazoa, moluska, krustasea, dan terpatoda. 3, virus yang terdiri dari indovirus, KHV atau Coiharvest virus, dan VNN, viral neurous nitrisus. 4, jamur yang terdiri dari Saprogegia dan Branchiomycosis. 2, penyakit non-infeksi yang terdiri dari 4 bagian, yaitu 1, lingkungan buruk yang terdiri dari perubahan salinitas air dan suhu air, kekurangan O2 dalam air, pH terlalu asam atau basa, polusi, kerusakan mekanis, dan zat beracun. 2, pakan yang buruk yang terdiri dari kurangnya vitamin dan zat gizi lain, bahan pakan yang busuk mengandung kuman. 3, genetik yang biasanya berpengaruh pada bentuk fisik dan kelainan lain pada tubuh dan benih non-SPF. 4, hama yang membawa gangguan penyakit, baik itu ikan yang stres atau terluka, dan merusak pemeliharaan wadah pada saat budidaya. Selanjutnya, penyakit infeksi yang terdiri dari 2, yaitu bakteri dan jamur. 1, bakteri merupakan salah satu makhluk hidup yang tergolong dalam kingdom Monera. Istilah bakteri berasal dari bahasa Latin bacterium dan bahasa jamak bacteria, yang artinya hewan kecil. Jadi bakteri merupakan jenis mikroorganisme yang sebagian besarnya bersifat parasit dan patogen bagi semua organisme tidak terkecuali. Bakteri menginfeksi beberapa yang lain sehingga menyebabkan penyakit, lalu di kemudian hari ambil nutrisi dari inangnya tersebut. Selain dari itu, pada bakteri terdapat beberapa gejala klinis pada penyakit ikan, yaitu sebagai berikut. 1, bakteri Guinea diseases. Penyebabnya Renibacterium salmonellarium.
Gejala klinis pada bakteri ini yaitu 1. Ikan terlihat lesu, mata menonjol, insang mengalami proses warna yang pucat disebabkan karena kekurangan anemia. 4. Sisik berdiri. 5. Hemoragi. 6. Perut kembung. 7. Warna berubah menjadi hitam kehitaman. Pada bakteri ini memiliki karakteristik yang berbeda, yakni hidup pada air tawar atau air laut dengan suhu air yang berkisaran antara 15 sampai 18 Celcius dan menyebabkan penyakit sistemik yang biasanya pembawa inang ini berasal dari ikan salmon dan broad trout yang biasanya tersebar pada negara Australia, Italia, dan Jepang. 2. Ehrlich Mortalitz Syndrome. Penyebabnya Unicorn Strident Ovibrio Parahaemolyticus. Adapun gejala klinis yang dialaminya seperti 1. Berwarna putih keputihan. 2. Berpangkroas mengecil atau mengerut. 3. Cangkang lunak dan usus kosong. 4. Berwarna bintik-bintik. 5. Mengalami kematian massal sekitaran 40-100%. Adapun pembawa inangnya yakni Lithopaneus vanamei yang tersebar pada negara-negara Malaysia, Vietnam, dan India dan Italia. 3. Fish tuberculosis. Penyebabnya Mycobacterium marinum. Gejala klinis yang dimilikinya seperti 1. Lordosis. 2. Pembesaran perut. 3. Insang pucat. 4. Kendir. 5. Lesi dan hemoragi. 6. Ikan tidak mau makan. Pembawa inangnya ini terdapat pada ikan gurami, karper, dan salmonidae yang tersebar pada negara Thailand dan Indonesia. Indonesia pada bagian Bali, Sumatera, dan Jawa. 4. Penyakit merah. Penyebabnya Aeromonas hydrophylla. Penyakit merah merupakan suatu jenis bakteri yang sering menyerang semua umur ikan ataupun jenis ikan air tawar. Selain dari itu juga bakteri ini juga menyerang ikan air laut ataupun air payau. Biasanya infeksi bakteri ini berkaitan dengan kondisi stres yang menyebabkan terjadinya kepadatan tinggi, nutrisi, kualitas air yang buruk, suhu yang ekstrim, bahan organik yang tinggi, oksigen rendah. Serangan bersifat akut apabila kondisi lingkungan terus mensorot, maka akan timbulnya kematian yang mencapai 100%. Adapun gejala-gejala klinis yang dialaminya, yang pertama, warna tubuh kusam, nafsu makan mulai menurun, kulit kasat, dan ekses lendir. 2. Pendarahan terjadi pada bagian sirip, ekor, dan pada bagian tubuh lainnya. 3. Ikan mati lemas sering ditemukan di permukaan maupun di dasar kolam. 4. Sisik luka dan pada bagian mulutnya terluka dan bagian tubuh lainnya juga terdapat luka. 5. Perut yang lembek dan membengkak, yang di dalamnya terdapat cairan yang warna kekuning-kuningan. 6. Streptococcus.
Penyebabnya Streptococcus algilitae yang memiliki gejala klinis yaitu 1. Berenang lemah di dasar. 2. Respon pakan lemah. 3. Tubuh berbentuk huruf C. 4. Warna tubuh yang gelap. 5. Bukaan operkulum lebih cepat. Pembawaan inang ini terdapat pada ikan nila dan ribbon trout yang biasanya tersebar pada negara Australia, Cina, dan Indonesia. Indonesia ini pada bagian Jawa Barat dan Jawa Tengah. 7. Fibriosis pada ikan. Penyebabnya Vibrio alginoticus yang merupakan bakteri pada ekosistem air laut, dan fibriosis ini menjadi masalah utama bagi industri perikanan air laut. Kasus fibriosis biasanya terjadi sepanjang tahun, namun pada umumnya berkaitan dengan stres yang mengakibatkan kepadatan kapasitas budidaya sangat tinggi dan cuaca yang ekstrim. Dan tingkat kematian pada ikan yang terserang bakteri ini bisa mencapai 80 sampai dengan 90%. Adapun gejala-gejala klinis yang dialami pada fibriologis pada ikan ini, yang pertama, lemah, berkurangnya nafsu makan, berenang di permukaan air, dan warna buram. Yang kedua, mengalami pendarahan pada bagian anus, insang, dan 3. Warna hati yang pucat dan lendir yang tidak terbiasa, serta mata yang membengkak. 8. Fibriosis pada udang. Penyebabnya Vibrio hervei. Fibriosis pada larva udang ini sebagai penginfeksian sekunder pada umumnya dalam keadaan yang cukup lemah. Selain dari itu, serangan yang bersifat akut, dan apabila terjadinya timbulnya kondisi yang cukup cepat, maka akan mencapai kematian yang cukup cepat, yaitu 100% pada bayi juvenil. Gejala klinisnya yaitu seperti 1. Tubuh mulai nampak kusam dan kotor. 2. Nafsu makan mulai menurun. Kerusakan pada bagian kaki dan insang atau insang yang berwarna merah kecoklatan. 3. Udang yang terkena penyakit, maka dia berenang di atas permukaan atau di pinggir pantai. Udang yang sekarat biasanya sering berenang di permukaan atau di pinggir tambak. 9. IC-IC pada rumput laut. Penyebabnya Pseudomonas sp dan Vibrio sp. IC-IC merupakan penyakit pada rumput laut. Pemicu utama umumnya akibat perubahan lingkungan, di mana mendadak terjadi salinitas, suhu air, dan intensitas cahaya. Selain dari itu, pemicu lainnya yaitu disebabkan oleh ikan baronang, bulu babi, penyu hijau, dan bintang laut yang menyebabkan luka pada talus. Pada keadaan stres, rumput laut akan membebaskan substansi organik sehingga dapat mengeluarkan lendir dan merangsang bakteri lagi. Gejala klinis yang dialami pada IC-IC pada rumput laut, yang pertama adalah penyakit ini ditandai dengan adanya bintik-bintik merah pada bagian talus.
Yang kedua, pertumbuhan lambat, terjadinya perubahan warna sehingga menjadi warna yang pucat, dan pada bagian talus menjadi warna atau perubahan yang membusuk sehingga berwarna putih. Jamur merupakan suatu kelompok organisme yang bersifat eukariotik yang membentuk dunia jamur atau regnum fungi. Jamur ini bersifat multiseluler atau bersel banyak. Adapun beberapa gejala klinis atau penyakit yang disebabkan oleh jamur, yaitu 1. Aphomatosis. Penyebab terjadinya penyakit ini disebabkan oleh Aphanomyces astasi. Jamur ini memiliki siklus hidup yang berenang bebas. Zoospora Aphanomyces astasi motil dapat hidup sampai 3 hari, sedangkan dalam bentuk kristal dapat bertahan selama 2 minggu pada air tawar. Suhu air sangat berpengaruh pada distribusi Aphanomyces astasi. Suhu air yang lebih lambat atau rendah akan berpengaruh terhadap penurunan zoospora yang berkaitan dengan laju kematian yang cukup lambat. Adapun pembawa inangnya yaitu Crab dan Ceras sp yang berada pada negara Australia, Kanada, dan Thailand. 2. Branchiomyces. Penyebabnya Branchiomyces sanguinis. Adapun gejala yang dimilikinya bersifat berakut-akut. Insang mengalami nekrosis. Terlihat adanya garis-garis yang berwarna merah gelap pada filamen insang. Biasanya ditemukan pada pembuluh darah. Pembawa inang ini berasal dari goldfish, pike, dan salmonidae yang biasanya tersebar pada negara-negara India, Australia, Polandia, dan Jepang. 3. Epizootic ulcerative syndrome. Penyebabnya Aphanomyces invadans, sangat invasif di dalam tubuh ikan air tawar ataupun payau. Adapun gejala klinis yang dialaminya mengakibatkan luka ulcer dan memicu granuloma, luka terbuka atau borok, menimbulkan lesi pada bagian dermis dan menembus lapisan otot daging. Bintik renang pada permukaan tubuh, kepala, operkulum, serta pangkalan sirip renang. Biasanya pembawa inang ini berasal pada ikan belanak, gurami, yellowfish, dan eel yang biasanya tersebar pada negara Australia, India, dan Indonesia pada bagian Jawa dan Madura. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.